Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin belajar tentang filsafat bahasa? Nanti Anda akan menyaksikan para mahasiswa Universitas Semarang, calon doktor yang kuliah filsafat bahasa akan menyajikan secara menarik tentang filsafat bahasa. Apakah filsafat bahasa itu? Filsafat menjadi fondasi keilmuan dalam membangun peradaban. Filsafat merintis dan menyemai lahirnya ilmu. Dengan filsafat itu kemudian melahirkan ilmu pengetahuan yang berkembang terus hingga sekarang ini. Karena fondasinya adalah dari filsafat. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan juga itu akan mengembangkan filsafat-filsafat baru. Dan filsafat baru juga akan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan baru. Karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis, seperti halnya ketika Anda juga belajar filsafat bahasa. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa. Karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi seperti ekspresi sastra atau ekspresi pengetahuan yang menyebabkan orang juga akan bisa memahami, dan pengetahuan terus akan berkembang karena juga bahasa. Jadi itulah pentingnya belajar filsafat bahasa. Mari kita belajar filsafat bahasa, terutama dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan keilmuan dan peradaban. Banyak tokoh yang bisa Anda pelajari, dan nanti para mahasiswa UNES calon doktor akan memaparkan tentang tokoh-tokoh filsafat bahasa itu. Selamat belajar, selamat bertumbuh, dan terus belajar agar Anda terus bertumbuh untuk menjadi ilmuwan yang tangguh dalam menghadapi lautan badai di era disrupsi yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tato Nuryanto, mahasiswa pasca sarjana program studi Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tugas mata kuliah filsafat bahasa. Salah satu tokoh filsafat terkenal adalah Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi penyair Islam terbesar sepanjang masa. Beliau lahir pada 30 September 1207 Masehi. Di negeri barat, Rumi dikenal sebagai penganut humanisme universal. Ia seorang toleran terhadap semua pemeluk agama. Bahkan dalam Fihi Mafihi, prosa yang berisi dialog Rumi dengan muridnya, terdapat percakapan Rumi di Taman Anggur Merah dengan muridnya yang ternyata beragama Yahudi. Bagi Rumi, agama adalah jalan goyah yang harus dilalui manusia untuk sampai kepada tujuan akhir, nihaya, yaitu Tuhan. Bagi Rumi, Tuhan semua agama adalah satu, namun berbeda dalam hal penyebutan. Dalam karya monumental Rumi, mengilustrasikan manusia sebagai potongan-potongan seruling buluh yang apabila ditiup akan melantunkan lagu sendu karena terpisah dari rumpun bambu. Maka dari itu, sejarah perjalanan hidup manusia sebenarnya adalah sejarah menuju penyatuan spiritual. Penyatuan bulu-bulu bambu dengan rumpunnya. Mereka yang tidak mampu melakukannya akan terjerembab dalam penyatuan yang sifatnya semu dan membinasakan. Kegagalan dalam penyatuan spiritual akan membuat manusia teralienasi, terpisah baik dari dirinya sendiri, lebih-lebih kepada Tuhan,
Dan penyakit alienasi inilah yang disinyalir sebagai biang keladi tragedi kemanusiaan, seperti peperangan, kriminalitas sepanjang masa. Mari kita dengar nyanyian seruling bambu Rumi. Sejak direnggut aku dari rumpunku dulu, ratapan pedihku telah membuat berlinang air mata orang. Kuseru mereka yang tersayat hatinya karena perpisahan. Karena hanya mereka yang pahami sakitnya kerinduan ini. Mereka tercerabut dari tanah airnya, merindukan saat mereka kembali. Dalam setiap pertemuan bersama mereka yang tengah gembira atau sedih, kudesahkan ratapan yang sama. Masing-masing orang hanya dapat mendengar sesuai dengan pengetahuannya sendiri-sendiri. Tak ada yang mencari lebih dalam tentang rahasia di dalam diriku. Rahasiaku tersembunyi di dalam rintihanku. Mata telinga tak bercahaya takkan mampu memahaminya. Desah seruling bersumber dari api, bukannya angin. Apa gunanya hidup seseorang yang tak lagi ada apinya? Api cinta yang menghidupkan nyanyian sang seruling adalah ragi cinta yang membuat anggur terasa lezat. Lantunan seruling mengobati hati yang perih karena cinta yang hilang. Lagunya menyapu hijab yang menyelubungi hati. Adakah racun yang lebih pahit atau gula yang manis daripada nyanyian seruling bambu? Agar dapat kau dengar nyanyian seruling itu, mesti kau tanggalkan semua hal yang pernah kau ketahui. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni.